Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu untuk mata pelajaran komputer akuntansi kelas 12. Pak share dulu materinya. Nah ini ya materinya, mungkin sudah kalian baca ya di Google Classroom-nya. Nah tahap pertama, kalian buka dulu aplikasi program Mayom Accounting versi 18 plus-nya. Setelah itu kalian buka filenya. Nah, jika muncul di user ID dan password, nanti tidak usah diisi passwordnya. User ID-nya biarkan administrator. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kalian pilih I want to activate my company file letter. Nah, di sini ada 6 days remaining. Jadi ada 6 hari. Jadi lagi 6 hari file ini hanya bisa digunakan, ya. Jadi setelah 6 hari harus buat file baru lagi. Nah, klik continue, lalu OK, lalu pilih no. Nah, selanjutnya minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang cara opening balance pada account list-nya. Sekarang kita akan membuat daftar pelanggan, ya. Daftar pelanggan ini Bapak jadi 2. Nah, di sini ada data pelanggan. Nah, cara membuatnya, nanti kalian pilih card file, lalu card list, kemudian pilih customer, lalu klik new. Nah, di sini ada nama pelanggannya, yaitu usaha dagang, ya, atau disingkat dengan UD, Dawa Miba, ya. Jadi kita buat UD Dawa Miba C01. Selanjutnya Jalan Masjid Bendungan nomor 10 Jakarta Timur. Nah, si nomor teleponnya 021 8088 4669. Nah, setelah itu kalian bisa disetting di pada bagian sellingnya. Dipilih aja item, ya. Selanjutnya, ini biarkan saja dulu. Karena di sini cuma ada data nama pelanggan, kode, alamat, sama nomor telepon. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya, kita buat nama customer yang kedua, yaitu toko 28. Toko 28, jadi kita klik new, lalu kita masukkan nama tokonya, toko 28, enter, lalu C02. Kemudian masukkan alamatnya, yaitu Jalan Raya Bogor, nomor 28, Jakarta Timur. Setelah itu bagian sellingnya kita setting aja item, ya. Jika setelah itu klik OK. Nah, nomor teleponnya udah diisi, oh belum ya? Itu diisi nomor teleponnya sesuai dengan kasus yang sudah diberikan.
yaitu 021 808888 ya 48. Lalu klik OK. Selanjutnya kalian klik ya new lagi karena kita akan membuat nama pelanggan yang baru, yaitu toko Daily Furniture. Kodenya C03, Jalan Otista nomor 34, Jakarta Timur. Nah, jika sudah, kita masukkan nomor teleponnya 01 801 41298. Sudah selingnya di item, lalu setelah itu klik OK. Nah, untuk data pelanggan sudah kita buat. Selanjutnya kita buat data nama suppliernya. Jadi klik tab supplier, setelah itu klik new. Lalu masukkan nama suppliernya. Yang pertama yaitu toko Platinum. Lalu enter. Masukkan kodenya S01. Alamatnya yaitu Jalan Raya Pondok Bambu nomor 10 Jakarta. Setelah itu masukkan nomor teleponnya 021 8998 7676. Pada buying detail nanti masukkan item karena di sini berupa barang jadi ya. Jadi kita masukkan ya item supaya kita memudahkan untuk memasukkan kuantiti, harga satuan dan lain-lainnya ya. Selanjutnya klik OK. Nah, selanjutnya kita buat nama supplier yang kedua yaitu klik new. Namanya toko Avion. Tekan enter, masukkan kode suppliernya yaitu S02. Alamatnya Jalan Bali Master nomor 40 Jakarta. Setelah itu masukkan nomor teleponnya 021 845 87625. Setelah itu klik OK ya. Atau bisa juga disetting pada buying detailnya jadi item. Sudah klik OK. Selanjutnya kita sudah menyeting pada bagian nama customer-nya dan nama dari supplier. Selanjutnya kita masukkan saldo awal piutang ya. Saldo awal piutang di sini ada 3 toko ya. Nah, ini bisa di close. Jadi saldo awal piutangnya keseluruhan adalah 24.640.000 ya. Kita bisa cek di bagian account list. Nah, bagian aset yaitu pada bagian account receivable ya. Lihat nilai di account receivable apakah sama ya. Jadi account receivable di sini nilainya 24.640.000 sudah sama ya. Tinggal kita memasukkan saldo dari customer ya. Dari customer kita ini ada 3 yaitu UD Dawa Miba, Toko 28, Toko Daily Furniture. Jadi kita untuk memasukkan saldo awal piutang itu caranya klik setup, kemudian klik customer balance. Nah, pada customer balance kita bisa lihat bahwa nilai saldonya itu adalah 24.640.000.
Nah, di sini kita harus masukkan saldonya supaya out of balance amount-nya menjadi 0. Jika sudah, klik add cell, kemudian masukkan customer name-nya, yaitu yang pertama UD Dawamiba. Untuk termin penjualan, ya. Ini customer berarti ini karena ini sale ya atau penjualan berarti ini termin penjualan ya. Jadi terminnya di sini 2/10 N/30. Jadi jika UD Dawamiba membayar tunggakan pembayarannya kepada Sansurya Furniture dalam waktu 10 hari akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Ya. Jangka waktunya 30 hari. Jadi di sini terminnya kita masukkan. Pada payment is due nanti kita pilih in a given of days. Ya. Selanjutnya diskon D-nya. Jadi berapa hari diberikan diskon yaitu 10 hari. Jatuh temponya balance 2D itu adalah jatuh tempo ya 30 hari. Diskon for early payment di sini adalah potongan penjualan yang diberikan. Berapa potongan yang diberikan? Yaitu sebesar 2%. Selanjutnya klik OK ya. Sehingga di sini ada tulisan 2%, 10 net per 30. Itu maksudnya 2/10 N/30. Selanjutnya masukkan invoice-nya, yaitu nomor fakturnya ya. Jadi nomor fakturnya F-23/07 ya. Selanjutnya tanggalnya 23/07/2018. Memonya saldo awal, piutang dagang ya. Piutang dagang di UD Dawamiba ya. Dawamiba. Selanjutnya kita masukkan saldonya. Saldo piutang di UD Dawamiba ini sebesar 4.800.000. Teksnya terisi aja NT ya, artinya tidak dikenakan pajak pertambahan tirai. Jika sudah, klik record. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah berkurang ya. Awalnya saldo minnya di sini 24.640.000. Selanjutnya ada saldo awal lagi masuk sebesar 4.800.000, itu artinya berkurang ya. Jadi 24.640.000 dikurangi 4.800.000. Hasilnya itu adalah sebesar 19.840.000. Selanjutnya, nah di sini off balance-nya masih ada ya nilainya, berarti ada saldo yang belum dimasukkan ya, saldo dari customer-nya. Selanjutnya add cell lagi. Selanjutnya masukkan nama customer-nya yaitu Toko 28. Masukkan terminnya. Jadi ingat pada payment is due-nya yang dipilih adalah in a given of this ya. Selanjutnya masukkan termin penjualannya yaitu diskon D-nya 10 hari, 30 hari 2% ya. Nah, diskon D-nya 10 hari, jatuh temponya 30 hari dan potongan penjualannya 2%. Untuk late payment-nya kita kosongkan saja. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya, masukkan nomor fakturnya. Jadi nomor faktur itu adalah F-26/07. Selanjutnya tanggalnya yaitu tanggal 26 Juli 2018. Saldonya saldo awal. Pada memo dibuat saldo awal piutang dagang di toko 28 ya. 28. Selanjutnya masukkan saldonya yaitu sebesar 8.640.000. Tax code-nya dimasukkan not reportable, berarti tidak dikenakan pajak ya. Selanjutnya klik record. Lalu oke.
Selanjutnya kita masukkan saldo piutang dagang yang terakhir, yaitu dari toko Daily Furniture. Ya. Kita add cell, lalu tambahkan nama customer-nya, yaitu toko Daily Furniture. Terminnya sama, ingat yang dipilih in a given of this. Jadi termin penjualannya adalah 2/10 N per 30. Ya. Jadi diskon D-nya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, potongan penjualan 2%. Jika sudah, klik OK. Masukkan nomor fakturnya F27 min F-27/07. Tanggalnya tanggal 27 bulan 7 2018. Memonya saldo awal piutang dagang di toko Daily Furniture. Jika sudah, masukkan saldonya 11.200.000. Masukkan kode pajaknya NT. Jadi NT ini not reportable, berarti tidak dikenakan pajak, ya, atau tidak kena pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik record. Nah, di sini terdapat congratulation, ya. Berarti di sini untuk saldonya sudah seimbang, ya, sudah balance. Nah, kita klik OK, nah, lalu OK lagi. Nah, di sini pada out of balance-nya sudah 0. Berarti sudah balance untuk saldo untuk customer, ya, saldo awal piutang dagangnya, ya. Jadi untuk masing-masing customer ini sudah terdapat saldonya masing-masing, yaitu toko Daily Furniture sebesar 11.200.000, ya. Kemudian toko 28 8.640.000 dan UD Dawamiba itu sebesar 4.800.000. Jadi total keseluruhan adalah 24.640.000. Jika sudah, bisa di close. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal utang, ya. Jadi saldo awal utang ini terjadi apabila perusahaan Sansura Furniture membeli, ya, persediaan, ya, baik itu bahan baku maupun bahan penolong secara kredit di pihak supplier, ya. Di sini ada dua suppliernya, yaitu toko Platinum dan toko Avion. Nah, caranya klik setup, lalu balance, lalu masukkan supplier balance, ya. Nah, pada supplier balance, ya, di soalnya itu adalah dengan total 26.500.000, ya. Kita lihat di program IOP-nya itu total piutang, ya. Maaf, total utang, ya, utang dagang yang belum diinput ke masing-masing supplier itu sebesar 26.500.000, berarti sama, ya. Lalu kita cek lagi pada bagian count-list-nya, pada liability, pada account payable, ya. Nah, account payable di sini sudah 26 juta, ya, nilai balance-nya 26.500.000. Nilai saldonya sudah sama, ya, dengan di soal. Selanjutnya kita bisa menginput sekarang jika sudah sama, yaitu klik add purchase. Lalu masukkan nama suppliernya, yaitu toko Platinum. Lalu masukkan terminnya. In a given. Nah, di sini diberikan jatuh temponya 14 hari, ya. 14 hari berarti kita buat 14 harinya itu di bagian balance due days-nya, ya. Jika sudah, oke. Selanjutnya PO-nya, ya. Nah, di sini kita buat nomor fakturnya untuk di suppliernya, yaitu FP-24. Selanjutnya masukkan tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi di periode sebelumnya tanggal 24 bulan 7, ya, bulan 7 2018. Nah, pada memonya kita buat saldo awal utang dagang di
toko Platinum, ya, Platinum sebesar 22.750.000. Kode pajaknya tidak usah diisi, not reputable. Nah, selanjutnya klik record. Lalu oke. Selanjutnya kita buat saldo nomor 2, yaitu toko Avion. Jadi add purchase, kemudian masukkan nama suppliernya, jadi toko Avion. Lalu terminnya kita masukkan in a given of this-nya, jadi payment is due. Selanjutnya payment diskonnya yaitu 14 hari, ya. Oh maaf, ini tidak ada diskonnya, cuma ada jatuh tempo, ya. Jadi jatuh temponya 14 hari, ya, ditandai di sini N/14. Oke, sudah, klik OK. Kemudian masukkan nomor fakturnya FA-25. Lalu tanggalnya 25/07/2018. Memonya saldo awal, utang, dagang di toko Avion. Nah, jika sudah, masukkan saldo piutang, saldo utang, ya. Nah, ini kan seharusnya ini saldo utang, bukan saldo piutang, ya. Jadi saldonya itu sebesar 3.750.000. Masukkan kodenya not reputable, berarti tidak dikenakan pajak, ya, pada saldo awalnya, ya. Namun jika nanti ada transaksi tetap dikenakan pajak pertambahan nilai, ya. Nah, jika sudah, klik record. Nah, ada tulisan congratulations, berarti ini saldonya sudah balance, ya. Nah, selanjutnya klik OK. Lalu OK lagi. Nah, selanjutnya klik close, ya. Nah, di sini pastikan out of balance amount-nya itu adalah 0, ya. Pastikan di sini. Jika belum 0 berarti ada masalah, ya. Ada masalah di dalam penginputan saldo awalnya. Nah, jika sudah, klik close. Selanjutnya kita akan membuat daftar saldo persediaan barang, ya. Jadi yang diklik itu adalah inventory, kemudian pilih item list, ya. Nah, kita buat itemnya dulu, ya, sebelum memasukkan saldo awal, saldo kuantitinya, ya, dari masing-masing list yang ada, ya, item list yang ada, yaitu bahan baku dan bahan penolong, ya. Yang pertama kita buka dulu, ya, nama barangnya, yaitu barang jadi, ya, namanya kursi minimalis, ya. Nah, di sini di soalnya sudah ada kursi minimalis dengan kode BJ-01, ya. Nah, klik new, lalu masukkan kodenya yaitu BJ-01, enter. Selanjutnya masukkan namanya kursi minimalis. Selanjutnya pilih I sell this item, I buy this item, sama I inventory this item. Berarti ada 3, ya, yang dicentang. Sekarang kita linkkan, ya, kita hubungkan account listnya. Ada 3 di sini, kita hubungkan. Yang pertama cost of sales account, ya, kita hubungkan ke account list
cost of sales juga, ya. Namun di sini kita mengalami perubahan nama. Jadi namanya tetap sama, artinya ya. Artinya ini tetap sama, yaitu cost of goods sold, ya. Artinya sama, yaitu harga pokok penjualan, ya. Nah, di sini kita hubungkan untuk I buy this item ke account list 5-1000, ya. Nama account listnya cost of goods sold, ya. Jika sudah, klik use account. Selanjutnya kita hubungkan pada income count for tracking sales, ya. Jadi di sini kita hubungkan untuk pendapatan, ya. Nanti jika terjadi penjualan, ya, kursi minimalis ini nanti nilai penjualannya itu masuk ke mana, ya. Jadi masuk ke dalam account list sales, ya. Jadi kode pajaknya kode account listnya yaitu PAT-1000, ya. Jadi klik salesnya, kemudian use account, ya. Jadi income account for tracking sales dihubungkan ke account list dengan kode PAT-1000, ya. Jadi nama accountnya adalah sales, ya. Selanjutnya I inventory this item, ya. Jadi ini mengacu pada persediaan, ya. Persediaan barang, ya. Jadi untuk asset account for item inventory kita hubungkan ke bagian persediaan, ya. Persediaan barang jadi, ya. Pada bagian aset, dia kelompok aset, ya. Jadi cari bagian, nah ini ya. Ini kodenya, ya. Kodenya 1-1930 dengan nama account finish goods inventory. Jadi dia kelompok aset. Nah, jika sudah, klik use account. Selanjutnya, nah di bagian soalnya, ya. Bagian soalnya kita lihat, ya. Untuk bahan baku, untuk kursi minimalis, ya. Kursi minimalis satuannya itu adalah unit, ya. Jadi pada buying detail kita isi, ya. Kita isi unit, ya, pada buying unit of measure, ya. Jadi satuan unitnya apa, ya? Satuan unitnya unit, ya. Di mana untuk harga, ya. Jadi harga belinya, ya, itu sebesar, itu harga pokok istilahnya, ya. Harga pokok penjualannya itu adalah 115.100, ya. Nah, setelah itu masukkan pajaknya, ya, itu kode pajaknya. Di sini ada tax code when bought, ya, berarti pada saat terjadi pembelian, ya, atau proses produksi, dia akan masuk kemana, ya. Nanti hubungkan saja ke pajak pertambahan nilai, ya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini value edit tax, ya. Nah, klik use tax code, ya. Nah, untuk value edit tax di sini, ya, berdasarkan kasus itu namanya bukan value edit tax, ya, tetapi pajak pertambahan nilai. Jadi menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, sekarang kita ubah, ya. Jadi value edit tax ini kita ubah, caranya list lalu tax code. Nah, di sini, ya. Selanjutnya kita ubah bagian value edit text, ya. Double klik. Selanjutnya kita ubah PPN. Nah, PPN, ya. Selanjutnya pada deskripsi kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, jika sudah, klik OK, ya. Selanjutnya close, ya. Nah, otomatis di sini berubah, ya. Otomatis di sini berubah menjadi pajak pertambahan nilai. Selanjutnya pada selling detail, pada selling unit of measure kita buat unit, ya.
Test code when sold, ya, pada saat terjadi penjualan, maka kode pajak yang digunakan adalah pajak pertambahan nilai. Jadi klik pajak pertambahan nilai, ya. Jadi dihubungkan ke akun list pajak pertambahan nilai, ya. Nah, jika sudah, klik OK, ya. Jadi di sini, nah ini muncul spelling lagi, ya. Spelling ini muncul karena kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, sehingga terjadi error, ya. Nah, caranya klik aja ignore all, ya, ignore all, diklik, klik lagi ignore all. Nah, di sini akan muncul inventory, ya, atau item list baru, namanya kursi minimalis. Nah, supaya tidak terjadi error seperti tadi, nah, kita setting bagian setup-nya, lalu pada preference, kemudian pada Windows. Nah, di sini jangan dicentang, ya, pada pengecekan spelling secara otomatisnya, ya. Nanti ini jangan dicentang. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita akan membuat kursi minimalis sudah. Selanjutnya kita buat item list kayu solid, ya. Kayu solid di sini adalah bahan baku, ya. Bahan baku di dalam membuat kursi minimalisnya, ya. Caranya klik new, kemudian masukkan kodenya yaitu BB-01. Setelah itu enter. Setelah itu masukkan nama bahan bakunya kayu solid. Setelah itu centang ketiganya, ya, centang ketiganya. I buy this item, I sell this item, I inventory this item, ya. Jadi maksudnya saya membeli item ini, ya. Nanti akan dihubungkan ke bagian cost of sales. Selanjutnya saya akan menjual, ya, menjual produk ini. Nanti dia akan masuk ke bagian menu sales-nya. Selanjutnya pada inventory, ya, pada bagian inventory kita ubah, ya, karena kita lihat di sini finished good inventory, berarti ini produk jadi, ya. Seharusnya dia bahan baku, ya. Jadi kita hubungkan, ya, account list-nya. Jadi dihubungkan ke bagian raw material inventory, ya. Jadi jika di bahasa Indonesia kan ini artinya persediaan bahan baku, ya. Nah, jika sudah use account. Selanjutnya kita klik bagian item detail, pada buying detail maksudnya, ya. Jadi pada buying detail di sini standar cost-nya itu adalah sebesar 3,5 juta, ya. 3,5 juta. Satuannya kubik, ya. Jadi kubik kita ubah jadi kubik. Selanjutnya pada selling juga diubah menjadi bagian selling unit of measure-nya jadi kubik, ya. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita buat lagi kayunya sudah, ya, untuk bahan baku. Selanjutnya kita buat bahan penolong. Jadi untuk bahan penolong ada 4 item, yaitu scrap, amplas, cat, dan lem, ya. Nah, kita buat, klik new, kemudian masukkan item number-nya yaitu BP-01, ya. Jadi BP ini adalah bahan penolong, ya. Jadi setelah itu enter, kita masukkan namanya scrap, ya. Selanjutnya kita centang, ya, ketiganya, ya. Ketiganya dicentang. I buy this item, I sell this item, I inventory this item, ya. Nah, pada bagian cost of sales dia tetap, ya.
Jadi tetap yaitu cost of goods sold. Selanjutnya pada bagian income, pada income account for tracking sales ini tetap masuk ke bagian sales. Selanjutnya pada bagian asset account for item inventory, dia masuk ke bagian bukan raw material. Ya, karena raw material di sini adalah bahan baku, bukan bahan penolong. Ya, kita hubungkan, kita ubah ya. Klik anak panah warna birunya, kita ubah ke bagian indirect material inventory. Ya, jika sudah use account. Jadi dia akan terhubung ke dalam account list persediaan bahan penolong, yaitu indirect material inventory. Nah, jika sudah, kita klik pada buying-nya, atau kita lihat satuannya ya. Untuk scrap di sini, dia satuannya itu adalah gross ya. Gross, di mana standar pembeliannya itu adalah 5.000 ya. 5.000. 5.000, nah di sini kelebihan ini. Nah, 5.000 ya. Selanjutnya pada selling juga kubiknya diganti gross. Ya, pada sellingnya nolkan saja dulu ya. Nah, jika sudah klik OK. Selanjutnya kita buat pada bagian berikutnya, yaitu bahan penolong kedua, yaitu namanya amplas ya. Jadi amplas, klik new, lalu itemnya BP-02, namanya amplas. Selanjutnya kita centang ketiganya, ya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item ya. Untuk settingan account list yang terhubung ini biarkan saja ya, karena ini sebenar pada cost of sales account dihubungkan ke account list cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan. Income account for tracking sales dihubungkan ke bagian penjualan atau sales. Sedangkan untuk asset account for item inventory dihubungkan ke account list indirect material inventory atau persediaan bahan penolong ya. Yang diubah itu amplasnya adalah satuannya sama harganya ya. Jadi harga belinya, harga pokoknya itu adalah sebesar 15.000. Satuannya adalah meter ya. Meter. Selanjutnya pada selling jika kita ubah bagian satuannya meter. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat bahan penolong yang ketiga yaitu cat ya. Jadi klik new, kemudian masukkan kodenya BP-03 lalu enter, namanya cat ya. Jadi centang ketiganya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item ya. Pada I inventory ya tetap ya, karena dia masih bahan penolong ya. Yang diubah yaitu satuannya ya. Jadi pada buying detail nanti diubah menjadi 60.000 ya. Karena di soalnya 60.000 ya. Nah, di sini bisa dilihat ya 60.000. Satuannya kilo ya, kilogram. Selanjutnya pada selling detail kita ubah pada bagian unitnya. Unitnya itu adalah kilogram. Ya. Jadi kilogram. Selanjutnya ini sudah, selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita buat bahan penolong yang keempat yaitu lem ya. Klik new, lalu BP-04, lalu namanya lem, kita centang ketiganya ya. Selanjutnya kita ubah, nah ini tetap sama, kita cuma isi harga pokoknya ya, harga pokoknya 20.000 per kilo ya. Per kilo 20.000 ya. Satuannya tetap kilogram ya. Pada bagian penjualan juga tetap kilogram. Kita sudah klik OK. Nah, kita sudah membuat untuk
untuk masing nama-nama dari item listnya, ya. Selanjutnya kita masukkan ya saldo awalnya ya, karena on hand-nya di sini masih 0 ya. 0 ini artinya bahwa saldo dari masing-masing akun ya, masing-masing item di sini masih belum ada stoknya ya. Nah, sedangkan di soalnya sudah ada stoknya ya, yaitu stok dari kursi minimalis sebesar 75 ya, sebanyak 75, kayu solid 5 unit, kayu solidnya ya, kayu solidnya 5 kubik ya. Selanjutnya kursi minimalisnya 75 unit ya, Pak ulangi. Scrapnya ada 70, amplasnya 45, catnya 80 dan 85 ya. Nah, kita sekarang isi ya. Nah, untuk pengisian ya, pengisian dari saldo ini ya, saldo supaya item listnya ada nilainya ya. Nah, kita lihat dulu di account listnya ya, account listnya ya. Account listnya kita lihat raw material itu sebesar 1 juta ya, 1.450 ya. Indirectnya 17.500. Ntar dulu. Nah, di sini ada sedikit ya, kesalahan ya. Nah, kita lihat pada bagian neraca saldonya, raw material. Nah, ada salah ketik ini. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa di close ya. Bagian raw material itu seharusnya ini ya, 17 juta. Ya, kita pindahkan. Raw material 17 juta. Selanjutnya bagian indirectnya itu sebesar 7.525. Nah, di sini kita ubah pada bagian indirect ya. Indirect di sini adalah bahan penolongnya ya. Di sini ada beberapa salah ketik. Kemudian yang kosong work in process ya. Nah, itu ya. Nah, untuk soalnya sudah Bapak perbaiki. Selanjutnya kita perbaiki pada bagian balance-nya. Ya, kita lihat pada account opening balance. Nah, pada bagian raw material ya, raw material itu seharusnya 17 juta. Nah, ini ya. Ya, pakat bawa ke atas ya, 17.500.000 ya. Sedangkan indirectnya itu sebesar 7.525. Nah, selanjutnya finishnya 8632. Nah, ada mau 0 ya, mau lebih allocatednya 57.500, 54, 6 juta ya. Kita bisa cek lagi account receivable 24.640, 1232, 450, 275, 17.500, 7525, 8632. Selanjutnya 6 juta, lalu 70 100, 276, 126, 127, 18,
550, 96, 60 juta, 26. 489. Di mana di sini? Atau kita ulangi saja ya, masukkan saldonya. Ini di sini Bapak nolkan saja dulu supaya tidak bingung. Nah, nol ya. Nah, kita ulangi saja ya. Cash in bank-nya 57.500.000. Selanjutnya ini Bapak zoomkan kecil sekali. Selanjutnya cash on hand-nya 54 juta. PT cash-nya 6 juta. Selanjutnya account receivable-nya 24640. Account receivable ya. Nah ini tulisannya kecil-kecil nih, 24640. 40.000. Selanjutnya cadangan ya. Kerugian piutang itu min 1232.000. Selanjutnya employee receivable 450.000. Factory supplies 2755.000. Selanjutnya office-nya ada nggak ada ya. Raw material 17.500.000. Indirectnya 75.25.000. Selanjutnya finish ya, finishnya produk jatinya itu 8.632.500. Selanjutnya prepaid rent 6 juta. Selanjutnya ada land ya, landnya 70.100.000. Selanjutnya building 276 juta. Lalu akumulasinya 126.500.000. Selanjutnya mesin ya 127.200.000. Selanjutnya min 18.500. Nah di sini 127 juta. Untuk akumulasinya min 18.550.000. Kendaraan 96 juta. Selanjutnya akumulasi depresiasi dari kendaraan 60 juta. Nah, untuk account payable 26 juta ya, account payable di sini utang ya. Untuk utang gaji dan upah 26.100.000. Telepon air listrik 1.100.000. Pajak ya, utang pajak pertambahan nilai 6,5 juta. Selanjutnya kok nggak bisa nggak balance ya. 489 270 500. Nah, di mana amount to be allocated-nya? Rp6.26 juta. Mana ini letaknya 2714 Oh ya, ini ya. Ini ada nggak akun? Nah, ada satu akun ya. Satu akun belum masuk ya. Nah, di sini di kasusnya yaitu pada bagian office supplies ya. Office supplies di bawah factory. Nah, ini ya.
Kita buat dulu, kita perbaiki. Ya. Office supplies ya, perlengkapan kantor ini ya, belum ada ya, yaitu sebesar 1.450.000 ya, belum ada. Jadi kita lihat, nah di sini ya, 1.450.000. Nah, udah balance ya, sudah balance. Ya jika seperti banyak seperti ini, saldonya memang harus hati-hati ya, hati-hati dalam menginput. Jika terjadi kesalahan, kita bisa buat ulang lagi ya, kita cek lagi ya, karena data yang dimasukkan itu harus benar ya. Nah di sini sudah sesuai ya semuanya. Jika sudah, klik OK. Nah selanjutnya kita masukkan yaitu saldo awalnya ya, saldo awal dari persediaan, yaitu kalian klik saja inventory, lalu pilih pada bagian adjust ya, adjust inventory. Nah nanti untuk tanggalnya ya, tanggalnya kalian bisa buat ya, kita lihat pada, maaf bukan di sini nih, pada bagian company information. Nah di sini sudah kelihatan ya bahwa buka bukunya bulan Agustus 2018, tutup bukunya bulan Desember ya. Nah, selanjutnya kita masukkan saldo awalnya ya, yaitu bulan Agustus ya, karena di sini buka bukunya bulan Agustus. Jadi tanggal 1 Agustus saldo awal persediaan ya. Persediaan ya, jadi ada item number-nya. Nah, di sini kursi minimalis dulu, berapa kuantitinya ya, berdasarkan di soalnya di sini 75 ya. Jadi unitnya 115, 100. Pada aset yaitu finish good inventory ya, kita hubungkan ke bagian ini ya, pada bagian produk jadi yaitu finish good inventory. Selanjutnya yang kedua ada kayu solid ya, bahan bakunya ya, kayu solid itu sebesar 5 kubik ya, 5 kubik dengan per kubiknya itu 3,5 juta. Nah, otomatis di sini 17,5 ya. Nah, kita lihat, bisa cek di sini ya. Nilainya itu adalah 17,5. Kemudian kita hubungkan ke bagian raw material ya. Raw material. Setelah itu kita buat lagi yaitu bahan penolong ya. Bahan penolong scrapnya yaitu 70. Harga satuannya 5.000, berarti 350.000 ya. 70 kali 5.000 menjadi 350.000. Kita hubungkan ke bagian aset juga, bahan penolong ya, bagian indirect ya. Direct material ya. Ini bahan baku, produk jadi ya. Selanjutnya bahan penolong kedua ada amplas ya. Jadi amplasnya berapa? 45 ya. Di sini 45. 45. Kita buat 45 ya. Nilainya 15.000 ya. Jadi tinggal dikali aja. 45 kali 15.000 itu hasilnya 675.000. Kita hubungkan ke bagian persediaan bahan penolongnya ya, pada bagian indirect material
inventory-nya, ya. Selanjutnya kita buat bahan penolong ketiga yaitu cat, ya. Di soalnya sudah ada 45, di sini 80, ya. 80, ini 60.000, ya. 60.000, ini 4.800.000, ya, jadinya 80 kilo, ya. Cat untuk cat itu kesatuannya kilo, berarti ini 80 kilo, ya, dikali 60.000 per kilo. Jadi hasilnya itu adalah 4.800.000. Jadi kita hubungkan ke account list pada bagian persediaan bahan penolong, ya. Selanjutnya material bahan penolong keempat yaitu lem, ya. Lem di sini persediaan awalnya itu 85 kg. Per kilo itu nilainya 20.000. Ya, jadinya jika dikali 85 dikali 20.000 hasilnya 1.700.000. Jadi kita hubungkan ke bagian indirect, ya. Nah, ini, ya. Jadi semua sudah kita buat, ya, kita bisa cek, ya. Kursi minimalis 75, lalu kayu solid 5, scrap 70, lalu amplas 45, cat 80, lem 85, ya. Jika sudah, klik record, ya. Nah, efeknya apa itu, ya? Untuk efek dari penginputan tadi yaitu jumlah item list yang terdapat di persediaan akan bertambah, ya. Untuk stoknya, ya. Jadi kita lihat stoknya. Nah, ini kan bersama awalnya 0, ya. Awalnya itu 0 untuk kayu solid, semua di sini 0. Setelah kita menginput, ya, data untuk saldo awal persediaan barang, itu jadinya terisi masing-masing itemnya ini, ya, untuk bahan baku, barang jadi, dan bahan penolongnya, ya. Nanti kita bisa cek lagi, ya, 575 dan seterusnya, ya. Nah, jika sudah bisa di, ya. Dan untuk mengetahui, ya, untuk memeriksa, ya, nanti siapa tahu kan data kita itu mengalami kesalahan juga, ya. Kita bisa periksa kebenaran data dalam perusahaan manufaktur, ya. Caranya klik count, kemudian pilih company data auditor, ya. Jadi ini bisa diklik, kemudian pilih next, next lagi. Nah, di sini sudah ada tanggalnya, ya, tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 1 bulan 8 aja boleh, ya. Karena ini sampai bulan Desember, 31 Desember 2018, ya. Nah, setelah itu baru, nah, ini bisa, ya. Nah, ini untuk melihat, ya. Jadi jika sudah, bisa klik next. Tadi untuk teks sudah oke. Nah, jadi di sini, ya, nanti kita bahas saja untuk pertemuan selanjutnya. Apa artinya dari tanda ini, ya, tanda tanya ini, apa maksudnya, ya. Nah, klik next saja dulu, lalu finish, ya, lalu no, ya. Nah, untuk mengakhiri, ya, untuk mengclose program Mayobnya itu bisa diklik, ya, diklik file, ya, restore, lalu cancel, ya, ini udah keluar, ya, lalu klik exit. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara membuat, ya, cara membuat nama customer, nama supplier, ya, opening balance pada piutang, utang, ya,
pada piutang dagang, utang dagang, dan juga tadi ada perbaikan juga sedikit ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai materi tersebut ya, untuk materi-materi tentang pembuatan supplier, customer, piutang dan utangnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.